Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hamsan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal P3K untuk formasi dosen. Jadi menurut jadwal yang sudah keluar, itu nanti jadwal ujiannya nanti bisa diketahui pada tanggal 2 sampai 7 Maret 2023. Untuk sementara waktu kita bisa sharing bersama ya, teman-teman semua, belajar bersama tentang soal-soal atau kisi-kisi yang bakal muncul nanti di P3K dosen, yaitu tentang etika dan tridharma perguruan tinggi. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelum saya bahaskan soal-soalnya, saya berharap agar Bapak Ibu, teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, agar di subscribe terlebih dahulu. Ya, caranya gampang sekali. Tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini, serta agar video ini diberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan Bapak Ibu, teman-teman semua, terhadap channel ini. Baik, jadi sekarang kita sudah sampai di soal nomor 39. Ini merupakan PR tugas ya yang saya berikan di video sebelumnya, dan saya melihat sudah ada beberapa teman-teman yang jawabannya adalah B. Ya, oke, baik, kita bahas. Berikut ini merupakan biaya operasional pendidikan tinggi. Jadi biaya operasional untuk pendidikan tinggi, ya, apakah itu PTN ataupun PTS. Kecuali, jadi yang mana yang tidak termasuk dari biaya operasional pendidikan tinggi? Apakah biaya bahan operasional pembelajaran, biaya akomodasi pimpinan, biaya dosen, biaya operasional tidak langsung, atau biaya tenaga kependidikan? Jadi yang tidak termasuk di sini adalah B, yaitu biaya akomodasi pimpinan. Ya, jadi biaya operasional pendidikan tinggi itu adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, kemudian biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dengan biaya operasional tidak langsung. Jadi yang tidak termasuk adalah biaya akomodasi pimpinan, misalkan berangkat ya dari dosen ataupun pimpinan kita yang melakukan perjalanan, itu tidak termasuk. Ya, oke. Nah, sekarang nomor 40. Berikut ini sumber pendanaan. Ya, sumber pendanaan ya yang bersumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Jadi yang mana di sini yang tidak termasuk atau yang termasuk pendanaan yang sumbernya di luar SPP? Kecuali, ya, oke. Jadi sumber pendanaan yang bersumber di luar SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan, yaitu hibah, ya, ini termasuk. Kemudian jasa layanan profesi dan atau keahlian, ini juga. Ya, misalkan biasakan kalau di prodi itu ada unit untuk misalkan analisis data, itu juga termasuk sumber pendanaan, ya. Dan itu boleh, ya. Itu memang setiap kampus atau setiap prodi itu ada yang seperti itu. Kemudian dana lestari dari alumni atau filantropis, yang ini, serta kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta. Apalagi sekarang kan PTN badan hukum itu justru yang bagian E ini memang harus digalakkan, karena disitulah memang bisa mendapatkan dana ya untuk PTN ataupun PTS. Ya, nah di sini perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel, ya. Oke, dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Ya. Oke. Nah, nomor 51. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan. Sepertinya ini ada kaitannya dengan nomor 40 tadi ya. Yang ini. Jadi jawabannya di sini adalah akuntabel dan transparan. Ya. Oke. Next, nomor 42. Kita lihat prinsip-prinsip dalam materi pada saya ganti cinta dulu. Prinsip-prinsip dalam materi pada penelitian dasar dan terapan adalah yang mana di sini yang termasuk? A jawabannya. Jadi prinsip-prinsip dalam materi pada penelitian dasar dan terapan itu adalah
mencakup materi kajian khusus atau untuk kepentingan nasional, dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, serta mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Ya. Nomor 43. Hal-hal berikut yang perlu menjadi pertimbangan dalam standar proses penelitian, kecuali. Ya. Oke, jawabannya di sini C, yang kecuali. Jadi hal berikut yang perlu menjadi pertimbangan dalam standar proses penelitian adalah harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Jadi ini termasuk, yang ini juga, kesehatan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, serta kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Ya, kemudian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kemudian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi. Selain itu harus juga mengarah pada terpenuhinya CP lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Ya, kemudian aneks nomor 44. Pak dosen Adi mengupload rencana dan hasil penelitian yang telah dilakukannya pada suatu laman yang bisa diakses oleh semua pihak, termasuk oleh penelaah, sivitas akademik, dan masyarakat secara luas. Prinsip penilaian pada ilustrasi tersebut adalah apakah edukatif, objektif, akuntabel, transparan, atau kolaboratif. Ya. Jadi penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit. Ya. Edukatif. Jawabannya di sini ya, yaitu transparan. Jadi edukatif itu maksudnya adalah proses penilaian merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. Kemudian objektif maksudnya adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Akuntabel yaitu penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti. Serta transparan adalah merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Ya, oke. Jadi di sini jawabannya adalah D, ya, transparan. Oke, nomor 45 diperhatikan. Pada standar peneliti, seorang peneliti wajib memiliki kemampuan berikut ini, kecuali. Ya, ini untuk standarnya seorang peneliti. Jawabannya di sini adalah E, yang bukan. Ya, ini. Jadi untuk standar peneliti wajib memiliki kemampuan berikut. Yang pertama, standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Itu namanya standarnya seorang peneliti. Kemudian peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Ya. Kemudian kemampuan peneliti itu ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian, serta menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Ya. Next, nomor 46. Ya. Nah, kewajiban perguruan tinggi dalam aspek penelitian, ya, kecuali. Ini kewajibannya perguruan tinggi, ya, dalam aspek penelitian, kecuali. Ya, di sini yang tidak termasuk adalah C, ya, mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian yang dimiliki masyarakat. Jadi untuk kewajiban perguruan tinggi dalam aspek penelitian ini, semua di sini termasuk A, B, D, E, yaitu memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi. Ya,
Kemudian menyusun kriteria dan prosedur penilaian. Kemudian menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan. Kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian. Kemudian, nah ini tambahannya ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman semua mau lihat kewajiban penelitian untuk yang lainnya ya. Oke, ini bisa Bapak Ibu teman-teman semua bisa dilihat di layar perangkatnya. Ini banyak sekali ya, ada 7 poin. Nanti Bapak Ibu boleh screenshot ya, dipelajari, jangan sampai ada soal untuk kewajiban perguruan tinggi dalam hal penelitian yang keluar ya. Nomor 47, diperhatikan. Pendanaan penelitian dipergunakan untuk berbagai kegiatan penelitian kecuali, ini keperluan ya, untuk pendanaan penelitian. Jawabannya di sini C, yang kecuali. Jadi pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian. Ini termasuk. Kemudian pelaksanaan penelitian. Ya. Kemudian pengendalian penelitian. Kemudian pemantauan dan evaluasi penelitian. Pelaporan hasil penelitian. Serta diseminasi hasil penelitian. Jadi yang termasuk dari pendanaan penelitian itu adalah pemanfaatan hasil penelitian. Ya, nomor 48. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai kegiatan berikut, kecuali. Ya. Jadi dana pengelolaan penelitian perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal ya. Kemudian pemantauan dan evaluasi ya. Pemantauan dan evaluasi hasil penelitian. Pelaporan penelitian ini. Kemudian diseminasi hasil penelitian. Kemudian peningkatan kapasitas peneliti. Jadi ini yang apa ya namanya, komponen yang bisa dibiayai oleh dana pengelolaan penelitian ya. Kemudian insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual. Jadi Bapak Ibu tentu semua perlu tahu ya, bahwa dana pengelolaan penelitian yang ada di perguruan tinggi inilah komponen-komponen yang apa ya namanya dibiayai ya. Oh bukan D yang tidak termasuk ya. Jadi bedakan peningkatan kapasitas peneliti dengan peningkatan kapasitas hasil penelitian. Ini yang tidak termasuk ya, maaf ya. Ini yang tidak termasuk. Jadi yang termasuk adalah pelaporan penelitian, diseminasi hasil penelitian, pemantauan dan evaluasi hasil penelitian, serta insentif publikasi ilmiah. Jadi ini haknya Bapak Ibu dosen sebagai peneliti, kalau misalkan mempublikasi hasil penelitian itu dapat dana dari pengelolaan penelitian di perguruan tinggi ya. Nomor 9, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dalam rangka tridharma perguruan tinggi harus memperhatikan aspek berikut, kecuali, yaitu ya. Jadi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dalam rangka tridharma perguruan tinggi harus memperhatikan aspek, yaitu berkaitan dengan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kemudian nomor 50, jika seorang dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat, maka hal yang harus diperhatikan kedalaman dalam keluasan materi adalah jawabannya juga di sini adalah C, yaitu bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke. Kemudian untuk nomor 51, seperti biasa teman-teman semua Bapak Ibu, saya serahkan kepada kita semua untuk coba-coba kerjakan terlebih dahulu ya. Nanti jawabannya boleh dikirimkan di kolom komentar yang ada di bawah video ini, dan nanti insya Allah pada video selanjutnya kita akan bahas jawab soal nomor 21 ini dengan kelanjutan soal-soal yang lain. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita bisa sukses dan lulus ya pada ujian P3K tahun ini, dan bisa menjadi salah satu sumber kebahagiaan bagi kita semua. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan semangat pagi.